Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Bu, wabarakatuh. Oke, kedengaran. kedengaran ya. Kedengaran. Oke, minggu ini kita ketemu lewat Zoom meeting dulu ya. Oke, saya akan jelaskan mengenai teori pertemuan kali ini. Nah, ini teori tentang bagaimana praktek dari rekayasa perangkat lunak ya. Namanya Software Engineering Practice. Oke, kita lihat slide kedua. Materinya silakan di-download di e-learningnya sudah ada. Nah, yang akan kita bahas kali ini itu bagaimana eh, praktek dari masing-masing tahapan di dalam software engineering, ya, mulai dari communication practice, kemudian planning practice, analysis modeling practice, kemudian design modeling practice, construction practice, deployment practice, computer based system, dan sistem engineering hierarchy. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Software engineering practice itu maksudnya bahwa di dalam melakukan pengembangan perangkat lunak, ya, dalam hal ini kalau kalau kita membuat software atau aplikasi atau program, memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, ya. Mulai dari kita harus memahami konsep apa yang kita terapkan, prinsip-prinsip apa saja dari masing-masing tahapan, metode apa yang kita pakai, dan alat-alat apa yang akan kita gunakan. Nah, seperti itu ya. Jadi ini semua ada prakteknya ya, atau ada tekniknya di dalam melakukan perekayaan perangkat lunak. Oke, kita perhatikan slide yang keempat. Nah, di dalam eh, pembuatan rekayasa perangkat lunak atau dalam pengembangan software, itu sebelum kita membuat software, kita harus tahu dulu apa kerja sistem yang ada saat ini. Ya, sistem yang ada saat ini. Jadi kita tidak bisa tiba-tiba langsung merancang atau langsung melakukan coding tanpa kita tahu kerja sistem yang ada saat ini seperti apa. Nah, nah setelah kita tahu kerja sistem yang ada saat ini atau sistem yang lama, baru kita tarik benang merahnya dengan menemukan masalah. Nah, kalau kita lihat dari slide, ini adalah esensi dari problem solving, ya, penyelesaian masalah. Yang pertama itu adalah bagaimana kita bisa memahami masalah yang ada saat ini. Nah, dengan melakukan apa? Dengan melakukan komunikasi dan analisis, ya. Komunikasi tentu saja kita interview mungkin ya, kita melakukan observasi terhadap objek yang saat ini akan kita kembangkan perangkat lunaknya. Nah, kemudian baru kita yang kedua itu yaitu kita analisis ya. Yang namanya analisis itu berarti kita harus tahu kerja sistem yang ada saat ini, kemudian dari sistem yang ada saat ini pasti ada problemnya atau ada masalah yang terjadi, kemudian solusi apa yang ditawarkan. Itu analisis namanya ya. Nah, nanti tugas berikutnya besok itu Anda akan menghasilkan proses bisnis. Nah, di dalam proses bisnis itu ceritalah kerja sistem yang ada saat ini itu seperti apa, ya. Oke. Kemudian eh, problem yang terjadi itu seperti apa dan solusi apa yang kita akan tawarkan atau solusinya tentu saja membuat perangkat lunak, ya. Nah, kemudian yang kedua baru rencanakan solusi. Nah, rencanakan solusi ini kita mengerjakan semua tahapan dari metode yang sudah Anda buat di bab 4. Nah, ya, metode yang sudah Anda buat di bab 4 ya tergantung metode apa. Misalnya Anda pakai waterfall model, di dalamnya ada planning, kemudian ada analysis, kemudian ada design ya, sampai dengan mungkin maintain atau pemeliharaan perawatan. Nah, oke. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, baru kita melakukan rencana, melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan tadi dengan melakukan pengembangan atau coding. Nah, jadi setelah kita menganalisis, ya, pertama tadi kan kita tahu masalahnya apa, kemudian yang kedua kita analisis dan desain, baru kita melakukan pembangunan atau coding. Nah, dari implementasi dengan membuat coding tadi, baru kita lakukan testing, ya, memeriksa hasil apakah software yang kita buat itu sudah akurat atau belum, ya, dengan melakukan pengujian dan jaminan kualitas.
seperti itu. Nah, contoh misalnya kayak sekarang nih, kita kan ada di Bina Dharma kan ada presensi untuk mahasiswa. Ya, presensi untuk mahasiswa itu sebenarnya masih tahap pengujian. Nah, kalau minggu-minggu lalu itu tampilan absen mahasiswa itu masih ada halamannya, misalnya ada 2 atau 3 halaman. Nah, minggu ini kalau Ibu lihat itu sudah dalam 1 halaman. Nah, karena mungkin ada beberapa saran dari pengguna gitu ya. Karena pada saat kami melakukan absen, yang pada saat kami melakukan absen itu tidak bisa tiba-tiba absen klik udah selesai, nggak seperti itu. Banyak yang dilakukan, klik ini klik itu. Pada saat udah selesai absen satu orang balik lagi ke halaman pertama. Nah itu ya, itu dari 4 esensi dari pengembangan perangkat lunak. Oke, saya stopkan dulu sebentar, kita absen dulu ya, karena ini sudah, saya sengaja tadi belum absen karena mengumpulkan teman-temanmu yang baru hadir. Ibu absen dulu nak. Bagi yang Ibu absen, mohon untuk menjawab hadir atau tidak. Masih loading. Oke. Aditya Bagus Laksono, belum ada. Aldi Aresta Putra, Hadir, Bu. hadir. Suaranya besar-besar ya, jangan kecil-kecil, udah kedengeran kaki Ibu. Oke, Aldi Rahmadi. Aldi Rahmadi belum. Aldi Rahmadi ada? Belum ada. Ali Budi Mansyah. Belum ada. Ananda Hendrik Nikola. Ada, Bu. Hadir, Bu. Oke, hadir. Tuh, lemot nih, lama nih. Oke, Arman Maulana. Daniel Sidik. Dea Ayu Safitri. Bu. Ada. Oke, Friska Lendriana. Hadir, Bu. Baik. Irfan Ramadan. Hadir, Bu. Ada. Kenapa suaranya kecil-kecil nih? Oke, kalau kurang kita tambah linknya. Martina Serliani. Iya, ada, Bu. Oke. Melisa Anggraini. Muhammad Anugrah Kusviestu. Muhammad Reza Mahdi. Ada, Bu. Oke. Muhammad Reza Mahdi. Ada, Bu. Muhammad Rizky Rusadi. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Muhammad Asari. Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Badran Muharom. Hadir, Bu. Mutiara Yudita. Hadir, Bu.
Nova Purnamasari, Pindriansyah, Ramadona. Tetangga. Hadir, Bu. Siapa itu? Ramadana, Bu. Oke, Ramadana. Ramadona. Background kamu tuh kedengeran. Rizda Dwi Minarti. Hadir, Bu. Baik. Roni Chandra. Hadir, Bu. Baik. Sari Pertiwi. Hadir, Tia Bu. Sari ada ya. Tia Aulia Hodijah. Hadir, Bu. Baik. Yohanes Satria Perdana. Hadir, Bu. Baik. Yudi Satria Aji. Hadir, Bu. Oke. Ada yang belum Ibu absen? Baru Maaf, Bu. masuk? Arman Maulana, Bu. Belum, Bu. Oke, baru masuk Sama kamu Dede ya. Yusuf, Bu. Belum, Bu. Bentar, satu-satu Arman Maulana dulu. Arman Maulana. Siapa lagi? Dede Yusuf, Bu. Oke. Dede Yusuf nggak ada namanya di sini. D? Belum kedaftar ya, Bu. Iya, kamu udah bayaran belum? Udah kelar semuanya kemarin. Ini belum ada di sini hari ini. Diurus dulu. Ya, Pul. Diurus dulu ya. Saya Gitu ya, nggak Bu. bisa membuat hadir kalau nggak ada namanya di sini. Oke, siapa lagi? Sudah semua? Oke, kita lanjutkan. Oke. Nah, ini teori tentang ada 7 core ya, 7 core prinsip dari pengembangan perangkat lunak. Itu yang pertama adalah bahwa kita harus tahu apa alasan perangkat lunak yang akan kita bangun. Nah, ya, di SRS yang saya tampilkan di template tugas itu kan ada tujuan kenapa kita membuat perangkat lunak. Nah, itu bisa menjadi alasan ya, bisa menjadi alasan kenapa kita akan mengembangkan perangkat lunak. Karena apa? Karena apa? Oke, yang kedua itu adalah KISS. Nah, KISS itu adalah keep it simple stupid. Artinya apa yang kita buat baik itu desain maupun implementasi harus sesederhana mungkin. Ya, jangan kita membuat sesuatu yang rumit sehingga yang kita analisis dan desain itu tidak dimengerti oleh programmer atau mungkin user pada saat implementasi. Kemudian yang ketiga, kita harus mempertahankan apa visi dari proyek. Ya, visi ya tujuan kita tadi supaya perangkat lunak yang kita buat itu sudah berjalan sesuai dengan keinginan kita. Yang keempat itu adalah orang lain itu akan mengkonsumsi apa yang kita hasilkan ya tentu saja karena apa yang kita buat tentu saja itu akan digunakan oleh pengguna nantinya. Kemudian yang kelima, jadilah terbuka untuk masa depan. Nah, maksud terbuka itu bahwa perangkat lunak yang kita buat itu harus bisa satu saat akan dibuat atau akan dikembangkan kembali. Nah, yang lama itu mungkin bisa bisa dipakai kembali ya atau mungkin dikembangkan kembali. Nah, kayak sekarang ya di Bina Dharma kan ada Siska. Nah, Siska itu kan sistem yang lamanya itu Sister. Nah, sistem Sister itu sudah open source ya, sudah open untuk pengembangan Siska yang baru. Kemudian yang keenam, rencana
ke depan digunakan kembali perangkat lunak. Ya, penggunaan kembali perangkat lunak itu mengurangi biaya jangka panjang dan meningkatkan nilai program dan komponen dapat ya sama seperti yang tadi ya bahwa yang lama itu mungkin sebagian tetap bisa digunakan walaupun ditambah dengan beberapa menu yang lain. Kemudian yang ketujuh, pikirkan kemudian baru bertindak. Ya, artinya bahwa kita harus memikirkan dulu apa yang akan kita buat baru melakukan tindakan. Seperti itu ya. Oke. Nah, mau apapun metodenya ya, dari judul yang kamu kita diskusikan minggu lalu pasti ada tahapan-tahapannya. Nah, tahapan-tahapan itu biasanya ada 5 tahapan ini tuh pasti ada tuh, walaupun namanya berbeda. Ya, walaupun namanya yang berbeda. Oke. Nah, tahapan-tahapan ini itu merupakan tahapan yang akan kita lakukan dalam pembuatan perangkat lunak ya dengan melakukan communication practice. Oke, tahap yang pertama ya yaitu communication di mana di dalamnya itu adalah project initiation, requirements gathering ya. Yang kedua itu adalah planning, modeling, kemudian construction dan deployment. Oke, kita bahas dulu yang pertama, apa saja sih yang mesti kita lakukan pada saat kita melakukan komunikasi. Nah, ini ya. Ini eh, teori yang akan Anda mungkin bakal lakukan pada saat nanti nanti kan besok itu ada tugas Anda buat proses bisnis ya. Yang merupakan salah satu tahapan dari analisis object oriented analysis. Nah, untuk membuat proses bisnis itu tentu saja kita bisa melakukan komunikasi, ya. Nah, apa saja teorinya ini? Teori dari komunikasi itu yang pertama mendengarkan pembicara dan berkonsentrasi pada apa yang dikatakan. Nah, kalau kita nak mewawancarai seseorang, tentu saja kita dengarkan dulu apa jawaban dari yang kita terima setelah kita memberikan pertanyaan. Apa jawabannya kita dengarkan dulu, jangan langsung disela. Nah, itu etika komunikasi ya. Jadi dengarkan dulu, kalaupun nanti ada yang kurang dimengerti atau yang kurang jelas, silakan tanyakan kembali. Jangan kita langsung bantah seperti itu ya. Oke, yang kedua, siapkan pada saat kita mau ketemu, siapkan apa yang akan kita teliti. Nah, maksudnya bahwa kita sudah menyiapkan mungkin banyak sekali pertanyaan yang akan kita tanyakan, tema-temanya apa, kemudian mungkin juga kita buat jadwal kapan kita akan ketemu. Karena tidak semua orang pada saat kita melakukan komunikasi atau wawancara tidak bisa langsung ditemui, mungkin dia ada jadwal lain gitu ya. Oke, yang ketiga, nah ini jadwal, ini ada agendanya bahwa ketemunya di mana, tempatnya di mana, jam berapa dan seterusnya diagendakan. Oke, yang keempat, tatap muka. Tentu saja yang terbaik pada saat melakukan komunikasi itu tatap muka. Ya, tatap muka. Mencatat, yang kelima mencatat. Nah, apa yang kita komunikasikan, apa yang kita tanyakan itu tentu saja kita catat, dokumentasikan. Ya, supaya apa? Supaya jadi bahan kita untuk melakukan analisis. Yang kedua, berusaha untuk berkolaborasi dan konsensus. Artinya ada timbal balik gitu ya. Kita menginginkan apa, mereka menginginkan apa. Yang ketujuh, tetap fokus pada topik ya. Yang kedelapan, jika ada sesuatu yang tidak jelas, maka bisa kita gambarkan ya. Yang kesembilan, kalau memang sudah selesai pada satu tema, bisa beralih ke topik berikutnya ya. Jadi kita bisa beralih ke topik berikutnya. Ada beberapa kondisi jika kita menyetujui sesuatu yang sudah tadi, yang sudah kita tanyakan di awal, atau bisa juga pada saat kondisi jika kita tidak dapat menyetujui sesuatu, misalnya, atau jika fungsi atau fitur yang sudah ditanyakan tadi itu tidak jelas dan tidak dapat dijelaskan pada saat ini. Mungkin saja orang yang kita tanyain itu akan menjawabnya di lain kesempatan. Nah, yang ke-10 itu adalah negosiasi ya. Sudah melakukan komunikasi dengan baik, apa yang kita inginkan sudah terjawab dengan baik. Nah, baru dilakukan komunikasi, maunya seperti apa. Nah, misalnya mereka perlu punya dana sekian, apakah sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah, silakan negosiasikan. Oke ya, itu prinsip dari komunikasi. Oke, yang kedua itu adalah planning. Nah, apa saja yang mesti kita persiapkan di dalam melakukan perencanaan bisa Anda lihat teorinya di slide ke-10.
Jadi prinsip-prinsip dari planning atau perencanaan itu yang pertama adalah memahami ruang lingkup proyek. Nah, apa yang akan kita buat itu kita pahami, batasannya harus jelas. Makanya di template kan ada tuh ruang lingkup proyeknya seperti apa. Kemudian yang kedua, libatkan pelanggan dalam kegiatan perencanaan. Nah, kalau kita mau buat kayak di Bina Dharma, mau buat aplikasi presensi, tentu saja libatkan dong mahasiswa, libatkan dong dosen, ya kan? Supaya apa? Supaya kendala yang selama ini ada itu terpenuhi dengan kita membuat sistem yang baru atau perangkat lunak yang baru. Mengakui bahwa perencanaan itu bisa berubah-ubah. Nah, iteratif. Ya, mungkin saja kita merencanakan ini di awal, pas pada saat analisis, oh berubah lagi. Nah, bisa saja dia berubah-berubah, ya. Yang keempat, memperkirakan hanya berdasarkan apa yang Anda ketahui. Yang kelima, mempertimbangkan risiko dalam menentukan rencana. Yang keenam, jadilah realistis tentang berapa banyak yang dapat dilakukan oleh setiap orang, seberapa baik dia. Kemudian yang ketujuh, sesuaikan rincian ya apa-apa yang perlu kita susun. Kalau kita merencanakan di sisi sistem komputer berarti ada hardware-nya, software-nya maupun brandware-nya. Tentukan bagaimana Anda berniat untuk memastikan kualitas, jelaskan bagaimana Anda berniat untuk mengakomodasi perubahan, kemudian bisa melacak rencana sering dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Nah, ini yang perlu diperhatikan pada saat melakukan perencanaan. Nah, untuk menjawab ini semua, tentu saja ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Nah, ini ada prinsip dari W5H2, ya. Why, mengapa sistem itu kita kembangkan? Nah, ini nanti Anda bisa buat di proses bisnis. What, apa yang akan dilakukan oleh software nantinya? Ini apa namanya? Masih masuk di bab 2 gitu ya. Bab 2 bab 3. When, kapan itu akan dilakukan dengan Anda membuat jadwal schedulingnya, ya mungkin pakai Microsoft Project dan seterusnya. Who, nah, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap pekerjaan ini? Jadi misalnya kalau perangkat lunak yang akan kita buat itu skupnya luas atau besar, mungkin saja akan dibagi dalam beberapa tim. Nah, tim ini siapa saja yang terlibat? Misalnya tim A yang ketuanya atau kepalanya siapa? Di dalamnya misalnya ada profesi analis sistem, programmer, apa namanya administrasi dan seterusnya ya. Kemudian where, di manakah peran dari pihak-pihak di luar tim? Nah, di mana akan melakukan itu? How, bagaimana pekerjaan ini bisa dilakukan baik itu secara teknis maupun manajerial? Itu kan kalau kita bicara tentang sumber daya tidak hanya sumber daya manusia, tapi juga hardware-nya, perangkat kerasnya, kemudian software-nya. Kita ada di bab berapa tuh? Bab 2 kita ya. Oke. Nah, yang ketiga, tahap yang ketiga yaitu modeling practice dengan melakukan analisis dan melakukan desain. Nah, ini beberapa prinsip yang perlu kita perhatikan pada saat kita melakukan analisis. Ya, yang pertama, kalau mati sendiri nanti kita masuk lagi nak ya ke link yang berikutnya. Yang pertama, nah, kalau kita lihat yang pertama, kita harus tahu kalau kita mau membuat sesuatu, inputnya apa, outputnya apa. Ya kan? Inputnya apa, outputnya apa. Nah, kalau menghasilkan misalnya nih, kita akan membuat kartu hasil studi atau kartu hasil studi KHS kalian itu ya. Apa inputnya coba? Inputnya apa? Coba bicara. Siapa yang bisa menjawab? Yohanes, inputnya apa Yohanes? Kalau kita buat KHS, inputnya apa? Ya, Bu. Inputnya apa kalau KHS, kartu hasil studi? Mata kuliah, Bu. Ya, mata kuliah. Selain mata kuliah, Nama mungkin Bu. mahasiswanya Nama ya. MK. Mata kuliah. Oke, apalagi data apalagi yang perlu kita masukkan Ini pada saat kita itu mahasiswa termasuk di dalamnya nama, NIM, identitasnya. Terus apalagi ada yang bisa menjawab? Yang paling penting kalau kita KHS. Badran apa ini Badran? Putus-putus siapa nilai tadi Bu. yang Ah iya Nilai Bu. benar, nilai. Nah, itu input. Ya, itu input. Jadi kalau kita mau membuat kartu hasil studi, tentu saja inputnya ada data mata kuliah, ada data mahasiswa, dan ada data nilai. Oke, sebelum kita nginputkan mata kuliah, apa dulu yang mesti kita inputkan?
Sebelum kita nginput mata kuliah, apa dulu yang mesti kita inputkan? Irfan Ramadan. Pan? Mana Irfan? Ya, Bu. Apa yang mesti kita inputkan, Pan? Pada saat kita sebelum kita nginputkan mata kuliah di KHS, apa dulu yang mesti kita masuk ke datanya? Kode mata kuliah mungkin, Bu. Hmm, itu identitas dari mata kuliah. Sebelum mata kuliah, sebelum kode mata kuliah, sebelum nama mata kuliah, sebelum SKS kita inputkan, apa dulu yang mesti diinputkan pada saat kita mau memasukkan data mata kuliah? Apa coba? Data diri mahasiswa, Bu. Ngapain? Nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan. Data apa dulu yang mesti kita masuk ke sebelum kita ngentri mata kuliah? NIM. Kok nih mahasiswa? Nggak ada hubungan dengan mahasiswa. Ini sebelum mahasiswa ada. Nah, misalnya nih kamu mau mau melakukan pendaftaran sebagai mahasiswa baru ya. Oke, sebagai mahasiswa baru. Kan kamu melakukan Registrasi. oke, melakukan registrasi. Melakukan registrasi itu oke, yang di entry itu adalah identitas kamu ya. Oke, selain itu, kamu mau memilih apa itu data apa? Jadwal, Bu. Memilih apa itu apa namanya? Kamu masuk ke Bina Dharma. Apa yang kamu pertama kali mau pilih? Program Jurusan. studi. Program studi. Nah, artinya sebelum kita masuk ke data mata kuliah, data awal yang pasti kita masuk ke pertama kali itu adalah program studinya. Karena setiap mata kuliah kan beda-beda, setiap program studi beda-beda mata kuliah, ya kan? Nah, jadi bisa saja data mata kuliah itu adalah output. Inputnya apa? Program studi. Kalau inputnya data mata kuliah bisa saja outputnya KRS, KHS, jadwal, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi harus paham dulu alurnya. Itu maksud dari poin yang pertama. Ya, maksud dari poin yang pertama. Ini kayaknya bentar lagi mati ini ya. Oke, yang kedua, fungsi harus didefinisikan dikerjakan oleh software ya tentu saja ya. Perilaku perangkat lunak seperti apa? Kemudian model yang menggambarkan perangkat oke. Model ini termasuklah kalau kita akan menggambarkan biasanya ini menggambarkan sistem yang lama. Misalnya kita mau buat proses bisnis dengan bantuan dokumen flowchart misalnya ya atau sistem flowchart atau dalam bentuk hierarki juga boleh. Untuk menggambarkan itu ya, menggambarkan prosedur kerja dari sistem yang ada saat ini. Oke, kalau kita melakukan analisis secara rinci, tentu saja itu akan menghasilkan implementasi yang lebih rinci juga, seperti itu. Ya, oke. Di slide ke-14 ini adalah prinsip-prinsip dari desain modeling. Nah, kalau tadi analisis, nah yang ini adalah modelingnya. Bahwa desain itu sebenarnya berasal dari analisis. Ya, desain itu berasal dari analisis. Kemudian yang kedua, pertimbangkan arsitektur perangkat lunak dari sistem yang akan dibangun. Yang ketiga, desain data itu sama pentingnya dengan desain fungsi pengolahan. Nanti ini semua nanti akan Anda lihat ya pada saat Anda melakukan tugas nantinya. Kemudian ada juga desain antarmuka, internal atau eksternal. Nah, desain antarmukanya juga harus disetel untuk kebutuhan pengguna akhir. Ya, sehingga desain yang kita buat itu benar-benar memang mudah digunakan oleh pengguna atau user friendly lah istilahnya ya. Kemudian yang keenam, desain level komponen juga harus berfungsi secara independen. Eh, kemudian yang ketujuh, komponen juga harus longgar digabungkan satu sama lain dengan lingkungan eksternalnya. Kemudian yang delapan, representasi desain atau model itu harus mudah dimengerti. Kemudian yang kesembilan, desain harus dikembangkan secara interaktif. Artinya bahwa desain itu juga satu saat itu bisa berubah-ubah, ya, bisa berubah-ubah. Nah, untuk ke tahap berikutnya kita nyambung ke link berikutnya, nak ya. Ibu stop dulu ini berikutnya. Kalau